mengetahui masuk dan keluarnya Ramadan dengan hisab. Ma hukum? Apa hukum? Tidak. Masya Allah. Tidak. Lalu bagaimana ya Fana Balabiba? Bahwasanya qaul yang seperti ini diriwayatkan dari seorang tabi'in yang mulia, Mutarrif bin Abdullah ibn Syekhir rahimahullah ta'ala. Bagaimana ya Fana Balabiba? Artinya adalah salah. Salahnya kalau begitu minimal lain terarif, kan begitu. Mendingan apalagi dikatakan sebagai bid'ah. Terfakur dia. Ada bazakiyah. Bagaimana ya Fana bazakiyah? Allah musta'an. Ini perlu disebutkan Fana Ridin Azzaikumullah supaya jangan sampai digandoli oleh para pemuja hisab, para ahli nujum modern. Paham? Yang dinukil dari Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah, dinyatakan oleh Al-Imam Yusuf bin Abdullah Abu Umar Ibn Abdul Bar Al-Andalusi rahimahullahu ta'ala, la yasih anhu, tidak sahih sanadnya sampai kepada Mutarrif bin Abdullah Ibn Syekhir. Paham? Sehingga tidak bisa berpegangan dengan ucapan tabi'i yang mulia ini rahimahullah ta'ala wa ghafara. La yasih, tidak sahih hadisnya, enggak sahih riwayat. Adapun yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qutaibah, dikatakan oleh beliau, la ya'rudu alaihi fi mithli hada. Tidak boleh kita berpegangan dengan ucapan dia dalam permasalahan yang seperti ini. Maksudnya pendapatnya Ibnu Qutaibah ini ialah pendapat yang syadz, pendapat yang ganjil, yang tidak ditoleh sama sekali oleh para ulama kita kaum muslimin. Paham? Sehingga tidak bisa berhujjah beralasan dengan ucapan Ibnu Qutaibah. Wal hujjatu fi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan yang namanya hujjah itu ialah dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma kitabullah faqaulullah ta'ala faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Adapun ayat Allah Subhanahu wa taala ialah firman Allah Subhanahu wa taala, barang siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan telah masuk, maka hendaklah dia berpuasa. Ayat ini dijelaskan dalam sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'tiru." Bila kalian melihat hilal, maka puasalah. Dan bila kalian melihat hilal, maka berhari-harilah kalian. Menunjukkan kepada kita Al-Quran was sunnah menjelaskan bahwasanya untuk mengetahui masuk dan keluarnya Ramadan itu dengan ru'yatul hilal, dengan melihat hilal. Mafhum? Mafhum. Adapun dalil yang sharih, yang paling jelas menunjukkan batilnya kebid'ahan ahli nujum modern ini,
pemuja-pemuja hisab ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dalam kitab Siyam dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala. Beliau mengatakan, "Inna ummatun ummiyah la naktubu wa la nahsib. Asy-syahru hakadha wa hakadha wa hakadha." Paham? Beliau mengatakan sesungguhnya kami ialah umat yang ummi, tidak menulis dan kami tidak menghisab. La nahsib, kami tidak menghisab. Bulan itu ialah begini, begini dan begini, kata beliau. Yani terkadang 29 hari, terkadang 30 hari. Hal-hal demikian yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dan ini hadis yang dijadikan dalil oleh Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala dalam Subul Salam untuk membid'ahkan cara hisab di dalam menentukan satu Ramadan atau satu Syawal. Dari kalimat la nahsib, kami tidak pernah berbuat hisab. Wa aywa, yang namanya hisab itu berkaitan dengan nujum, berkaitan dengan yang namanya perbintangan. Tamam, perbintangan. Dan yang namanya bintang, khanafitina azakumullah, fungsinya dalam Islam cuma 3. Sebutkan ya khana bayala sebagai penunjuk arah, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun, dan sebagai tanda-tanda penunjuk arah, dan dengan bintang mereka mengetahui arah jalan. Timur, barat, utara, selatan. Yang kedua ya khana apa ya alam. Naam, zinatan lis-sama. Wa zayyana as-samaa bimasabiha. Dan kami hiasi langit itu dengan lentera-lentera. Itu bintang sebagai lentera-lentera di langit. Dan yang ketiga, rujuman lisyayatin, sebagai alat rakam untuk melempar syaitan-syaitan yang berusaha untuk mencuri berita-berita langit. Ini 3 fungsi yang namanya bintang dalam Islam. Al-Imam Qatadah bin Di'amah As-Sadusi Abul Khattab rahimahullah ta'ala wa ghafara lahu menyatakan, Allah Ta'ala menceritakan bintang untuk 3 fungsi. Dan barang siapa yang menggunakannya untuk selain 3 ini, maka dia telah salah. Tamam? Dan satu contoh di antaranya ialah hisab. Hisab itu menggunakan ilmu nujum. Dan yang namanya ilmu nujum itu sumbernya dari para dukun-dukun, tukang-tukang ramal. Karena selain dari 3 perkara ini, sehingga para ulama kita menyatakan, Al-Imam Ibnu Battal rahimahullah ta'ala, sebagaimana yang dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah, menyatakan bahwasanya hisab itu didasarkan oleh ilmu nujum, ilmu perbintangan, sedangkan Asy-Syariah Al-Islamiyah Al-Muhammadiyah, syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahat anil khawd fi ilm al-nujum, melarang kita untuk berkecimpung mendalami yang namanya ilmu perbintangan. Tamam? Di antara larangannya hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam sunannya
dan dimasukkan oleh Al-Allamah Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah dalam kitab beliau As-Sahihul Musnad lima laysa fi sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man iqtabasa syu'batan min an-nujum faqad iqtabasa syu'batan min as-sihr zada ma zada." Barang siapa yang mengambil jumput saja dari ilmu nujum, maka berarti dia telah mengambil jumput dari ilmu sihir. Zada ma zada, bertambah ngambilnya itu, bertambah sihirnya itu selama dia bertambah pula ilmu nujumnya. Terlarang. Yang diperbolehkan hanya 3 perkara saja yang disebutkan dalam ayat wa hadal hadis. Oleh karena itulah para ulama kita dulu dan sekarang sepakat bahwasanya menentukan 1 Ramadan atau 1 Syawal, memulai ibadah, mengakhiri ibadah dengan yang namanya hisab, dengan yang namanya nujum, itu bid'atun bittifaq, adalah kebid'ahan dengan kesepakatan kaum muslimin. Demikian dinyatakan dengan tegas oleh Al-Imam Al-Allamah Siddiq Hasan Khan Al-Qanuji Al-Husaini Al-Hindi. Kenapa beliau mengatakan bid'atun bittifaq, bid'ah dengan kesepakatan kaum muslimin. Bid'ah. Tamam? Allahul musta'an. Hakika. Fikir. Mereka itu orang bidin azakumullah, ashab tahmin, orang-orang yang suka menduga-duga. Ketika mereka melakukan ru'yatul hilal dan tidak kelihatan atau mendung, mereka bukan kemudian melaksanakan sunnahnya Rasulullah SAW. Fa'in humma alaikum fa'akmilu iddata sya'ban 30. Kalau mendung, maka sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Bukan demikian. Mereka mengatakan mau dihisab dulu mas. Siapa tahu kelihatan. Siapa tahu kelihatan. Ya ini yang namanya dukun. Ya ini yang namanya sihir. Ya ini yang namanya ilmu nujum. Siapa tahu kelihatan. Allahul musta'an. Pada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tegas, sharih, menunjukkan kalau mendung, wahai ahli nujum, itu sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Kurang apa? Gampang. Allahul musta'an. Hakika ya. Dan yang menunjukkan ahli nujum masa kini, pemuja hisab ini betul-betul sangat nemen dalam bab perdukunannya ini, ialah ketika terjadi kenyataan hisab mengatakan ikmal, sempurna. Ternyata di wilayah yang lainnya, di belahan bumi Nusantara ini, ada yang ru'yah, kelihatan hilalnya. Sorry ya, yang ru'yah ya silahkan ru'yah, yang penting hisab mengatakan ikmal. Seorang muslim yang seharusnya mengikuti berpegangan beragama dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia rela untuk beragama dengan agamanya ahli dukun, ahli nujum dalam perkara ibadah ini. Allahul musta'an. Hakika itu. Seperti itu. Yang lebih ngeri lagi ialah sampai pada tingkat mengingkari orang-orang yang mendakwahkan ru'yatul hilal dan mengingkari yang namanya hisab. Diingkari teman-teman. Sampai pada tingkat pula dibodoh-bodohkan orang yang tidak mau mengamalkan hisab. Allahul musta'an. Apa kamu tidak sadar, wahai para dukun-dukun, bahwasanya yang kamu sikapi demikian itu sesungguhnya bukanlah kaum muslimin yang ada sekarang ini.
sesungguhnya kamu itu sudah mensikapi sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kamu itu sudah mensikapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa sunnah tadi. Kalau kamu mengingkari itu artinya kamu mengingkari sunnahnya Rasul. Itu artinya kamu mengingkari Rasulullah. Itu artinya kamu mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Ada besar-besar. Sangat dikhawatirkan orang seperti ini akan masuk dalam jurang kekufuran. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Hada. La haula wala quwwata illa billah. Dan yang sangat mengenaskan, ialah dua perkara. Yang pertama ialah meyakini bahwasanya dengan cara hisab berarti dia telah mengadakan gerakan tajdid, gerakan pembaharuan agama di masa kini. La haula wala quwwata illa billah. Hada tajdid syaitan. Pembaharuan syaitan ada, bukan pembaharuan agama. Perkara kedua yang lebih mengenaskan lagi ialah adanya para dai-dai, para kiai-kiai, para ustaz-ustaz yang ditokohkan di kalangan masyarakatnya, yang dia tahu yang namanya hisab bid'ah, dia tahu. Yang dia tahu sunnahnya ru'yatul hilal. Tapi ketika dia menjelaskan masalah ini di tengah-tengah masyarakatnya, di depan pemuja-pemujanya yang menokohkan dia, dibikin sedemikian rupa supaya masyarakatnya itu tidak perhatian dengan yang namanya bid'ahnya hisab. Seret, kemudian digampangkan begitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ada udara apa kira-kira di balik batunya Pak J? Ada apa kira-kira ini? Allahul musta'an. Tidak ada lagi khanawitina asakumullah. Di balik itu ialah keinginan dia supaya menjadi tokoh masyarakat yang senantiasa ditokohkan oleh masyarakat, menjaga prestise dia. Jangan sampai kemudian dakwahnya dia atau ceramahnya dia atau pesantrennya dia atau santrinya dia atau yang semisalnya kemudian dimusuhi sama masyarakatnya, tidak disukai sama masyarakatnya atau yang semisalnya. Bahaya ini. Atau mungkin pula bisa jadi di balik itu kalau memang dia demikian posisinya lumayan. Sebab para pemuja-pemuja ini loyal dengan orang-orang yang model-model gampang kayak ada, yang kayak seperti ini. Nah, saya tahu pondoknya kemudian kesiram, diguyur sama hujan jana, sama pemuja-pemuja dia tadi. Masya Allah, BGM, tablemu, sami. Allah musta'an, Allah musta'an. Mana nasihat kamu? Mana ilmumu? Mana ilmumu yang dulu kamu sampaikan itu? Mana sunnah Rasulullah SAW yang dulu kamu dakwahkan, yang dulu kamu sampaikan di kalangan masyarakat kamu? Mana itu? Tidak ada. Yang ada ialah cuma semata-mata tajmi' al-jama', mengumpulkan masa tak sementing makmur nyatanya pada gede, makan enak, ada ayam terus, masya Allah, anteng. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Dai-dai model begini ini kalau tidak ada Allah yang membuat masyarakat itu senantiasa bodoh, yang membuat masyarakat itu senantiasa di atas kebid'ahan. Tidak ada perubahannya. Mana perubahannya selama ini? Dia berdakwah di kalangan masyarakatnya. Tidak ada. Tidak ada. Paling senang sama dia. Bas, itu kok. Mana perubahannya? Tidak ada perubahannya. Hisab tidak ada bantah. Tidak ada perubahan di kalangan masyarakat. Masih tetap ada di kalangan pemuja-pemuja dia. Tidak ada. Begitu. Allahul musta'an, Allahul musta'an.